Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Burhani Faiza, Sarjana Pendidikan. Kalian bisa memanggil saya Bu Nyunyun atau Bu Burhani. Saya adalah guru mapel matematika kalian. Semoga pembelajaran matematika kalian menyenangkan meskipun dalam pandemi COVID-19. Karena matematika itu mudah dan menyenangkan. Hari ini kita akan membahas bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa, baca basmalah bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, menjadi amal buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan lupa kalian untuk selalu mengawali pekerjaan dengan doa dan mengakhirinya dengan doa. Jangan lupa tetap di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Kompetensi dasarnya, tujuan pembelajarannya, diharapkan nanti kalian bisa menggunakan aturan pangkat, akar, dan logaritma, serta dapat melakukan manipulasi aljabar dalam perhitungan yang melibatkan pangkat, akar, dan logaritma. Yang akan kita bahas hari ini adalah bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat. Jika A bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka pangkat N dari A ditulis A pangkat N. A pangkat N didefinisikan sebagai A kali A kali A, kali dan seterusnya, kali A sebanyak N faktor. Jadi di sini maksudnya kalau misalkan di sini 3 ya berarti nanti ini ada 3. Ada 3 faktor. Kalau 5 ya berarti ada 5 faktor. Dan seterusnya. Dengan A pangkat N ini dibaca A pangkat N. Kemudian A adalah bilangan pokok dan N adalah pangkat atau eksponen. Maaf ya ini kurang L. Oke. Nah, tapi tanpa mengurangi kepahaman kalian kan? Oke. Pangkat bulat positif. A pangkat N, tadi A kali A, dan seterusnya sampai dengan kali A sebanyak N faktor. Kalau pangkat bulat positif itu didefinisikan sebagai A, B elemen real, A tidak boleh sama dengan 0, B juga tidak boleh sama dengan 0, M dan N elemen bilangan bulat positif. Kenapa Bu di sini kok ada M dan N? Ya, karena nanti yang akan kita pakai pangkatnya itu dalam M dan N. Di sini variabelnya nanti untuk M dan N. Oke, sekarang berlaku sifat. Nah, perhatikan sifatnya ini. Nomor 1. Jika bilangan pokoknya sudah sama, kemudian di sini ada pangkatnya, kalau dia dikalikan, pangkatnya dijumlahkan. Oke, paham ya? Yang kedua sekarang, kalau bilangan pokoknya sudah sama, tapi di sini bentuknya pembagian, maka pangkatnya dikurangi. Yang berikutnya, jika pangkat di sini dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan. Nah, sudah? Yang keempat sekarang, dipangkatkan N, tapi bentuknya di sini perkalian. Yang dikalikan itu A dan B, maka di sini A punya pangkat N dan B juga punya pangkat N. Nah, sekarang yang kelima, pangkatnya N, tapi bentuknya di sini pembagian.
yaitu A dibagi B. Maka sama seperti yang nomor 4 tadi. Di sini A-nya juga punya pangkat N, B-nya juga punya pangkat N, tapi di sini bentuknya pembagian. Nah, sekarang contohnya. Oke. Ini yang pertama tadi pangkatnya dijumlah. Nih. Kemudian pangkatnya dikurangi. Ini hasilnya. Kemudian pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikalikan. Nah, hasilnya ini. Kemudian yang keempat, tadi yang dikalikan ini punya pangkat yang sama, yaitu 3. Jadi 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Oke. Kemudian yang nomor 5. Bentuknya pembagian, pangkatnya 2. Maka nanti 5-nya juga dipangkatkan 2, 3-nya juga dipangkatkan 2. Tapi bentuknya pembagian. Oke, mudah bukan? Nah, semoga kalian sudah paham. Yang berikutnya adalah pangkat tak sebenarnya. Dimaksud dengan pangkat tak sebenarnya di sini karena 1 pangkatnya negatif dan 2 pangkatnya 0. Nah, yang pertama sekarang, untuk A, N elemen real dan A tidak boleh sama dengan 0, berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N sama dengan 1/per A pangkat N. Ya. Kemudian buktinya sekarang. Perhatikan. A pangkat 3 dibagi dengan A pangkat 2. Tadi kalau pembagian pangkatnya kan dikurangi. Nah, 2 dikurangi 3, pangkatnya jadi negatif 1. Karena 2 dikurangi 3 itu negatif 1. Nah, sekarang yang berikutnya dengan soal yang sama, A pangkat 2 dibagi A pangkat 3, tapi kita menyelesaikan dengan cara seperti ini. A pangkat 2 itu A kali A, kemudian A pangkat 3-nya adalah A kali A kali A, sehingga pembilang dibagi A kali A, penyebutnya juga dibagi A kali A. Atau kalian kalau biasanya bilang apa ya? Dicoret. Nah, oke. Sehingga hasilnya tinggal 1 per A. Nah, perhatikan ini yang atas. A pangkat negatif 1 berarti sama dengan 1 per A. Jadi, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Untuk A tidak boleh sama dengan 0 terbukti. Ini yang pertama. Yang berikutnya sekarang untuk pangkat tak sebenarnya adalah A pangkat 0 sama dengan 1. Buktinya sekarang, A pangkat 0, ketika kalian misalkan punya bilangan 2, kalau dikurangi dengan dirinya sendiri, maka dia hasilnya akan 0. Nah, kita misalkan di sini A pangkat N dikurangi N. Maka nanti A pangkat N dibagi dengan A pangkat N. A pangkat N dijabarkan dengan A kali A kali A kali A sampai dengan dan seterusnya sampai kali A. Begitu juga penyebutnya. Kalau dibagi dengan penyebutnya berarti hasilnya kan 1. Nah, sehingga A pangkat 0 itu sama dengan 1. Paham kan? Nah, sekarang materi berikutnya adalah penyederhanaan bilangan berpangkat. Dengan menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat, kalian bisa mengubah bilangan berpangkat menjadi bentuk yang lebih sederhana. Oke, mari mencoba sekarang. Misalkan, bentuk sederhana dari 9A pangkat 4, B pangkat negatif 4, C pangkat 7, dibagi dengan 81,
A pangkat 6, B pangkat negatif 2, C pangkat 5, yang semuanya ini dipangkatkan dengan negatif 1 adalah, kira-kira sudah terpikirkan oleh kalian? Harus diapakan nanti? Nah, prosesnya yang harus kalian pahami ya. Perhatikan. Ini soalnya, karena di sini pangkatnya bentuknya pembagian, maka nanti bilangan pokok yang sama pangkatnya dikurangi antara pembilang dan penyebut ini. Nah, sekarang kalau 9/81 itu bisa disederhanakan 1/9. Kemudian A di sini pangkat 4, di sini pangkat 6, maka nanti 4 dikurangi 6. B-nya negatif 4 dikurangi negatif 2. C-nya pangkatnya 7 dikurangi 5. Ini masih punya pangkat negatif 1 semuanya. Sehingga hasilnya disederhanakan jadi A pangkat negatif 2, B pangkat negatif 2, karena di sini negatif 4 dikurangi negatif 2 itu kan sama dengan negatif 4 ditambah 2, sehingga hasilnya negatif 2. Kemudian C-nya pangkat 2. Dibagi 9, 9 itu 3 pangkat 2. Sudah? Pangkatnya masih negatif 1. Karena pangkat negatif 1, maka semua pangkatnya ini dikalikan dengan negatif 1. Tadi kan kalau pangkat dipangkatkan, hasilnya pangkatnya kan dikalikan. Terus kemudian ini pembagian. Jadi pembilangnya punya pangkat negatif 1, penyebutnya juga punya pangkat negatif 1. Oke. Langkah selanjutnya. Karena semuanya dikalikan dengan negatif 1, maka hasilnya A pangkat 2, B pangkat 2, C pangkat negatif 2, per 3 pangkat negatif 2. Sekarang perhatikan. Jika tadi kita ingat bahwa A pangkat negatif N itu sama dengan 1/A pangkat N, maka di sini nanti yang pangkat negatif, kalau nanti dia ditulis di bawah sebagai penyebut, maka nanti pangkatnya jadi positif. Begitu juga sebaliknya. Yang di bawah ini, kalau dia nanti jadi pembilang, di sini ditulis sebagai pembilang, dia akan jadi berubah pangkatnya jadi positif. Oke. Sehingga hasilnya 3 pangkat 2, karena ini negatif, dia naik ke sini jadi pangkat positif. A pangkat 2, B pangkat 2, dibagi dengan C pangkat 2. Atau boleh karena semuanya pangkat 2. Boleh dituliskan seperti ini. Jadi, karena pangkatnya 2 semua, jadi tinggal ditulis gini. 3AB per C dalam kurung pangkat 2. Oke, mudah kan? Oke. Yang berikutnya adalah persamaan pangkat sederhana. Yang pertama, untuk A elemen real dan A tidak boleh sama dengan 0, berlaku A pangkat Fx sama dengan A pangkat Y jika dan hanya jika Fx sama dengan Y. Perlu kalian pahami di sini bahwa ini bilangan pokoknya sudah sama. Jadi intinya di sini bilangan pokoknya sudah sama. Nah, sekarang contohnya. Nilai X yang memenuhi jika 5 dipangkatkan dengan X ditambah 4 itu sama dengan 3125. Nah, di sini
Ruas kiri bentuknya bilangan berpangkat, ruas kanannya belum. Nah, oke. Pembahasannya sekarang. Berarti yang harus kita lakukan adalah mengubah ruas kanan menjadi bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 5. Karena yang kiri sudah bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 5. Kalau sudah seperti ini, berarti nanti tinggal pangkatnya saja yang menganut persamaan. X ditambah 4 sama dengan 5, sehingga X sama dengan 1. Jadi, bilangan pokoknya ini yang harus kalian perhatikan, ya. Sebelum ke persamaan pangkatnya. Oke, mudah bukan? Nah, sekarang kita lanjutkan untuk yang kedua. Untuk A elemen real dan A tidak boleh sama dengan 0, berlaku A pangkat Fx dan A sama dengan A pangkat Gx jika dan hanya jika Fx sama dengan Gx. Di sini bilangan pokoknya sudah sama. Tapi ruas kiri pangkatnya berupa fungsi dan ruas kanan pangkatnya juga fungsi. Nah, sekarang contohnya. Nilai X yang memenuhi jika 2 dipangkatkan dengan X dikurangi 3 sama dengan 4X. Di sini yang perlu kalian perhatikan adalah ruas kirinya bilangan berpangkat, bilangan pokoknya 2. Ruas kanannya juga sudah bilangan berpangkat, tapi bilangan pokoknya masih 4. Berarti apa? Harus disamakan dulu bilangan pokoknya. Diubah bentuknya dulu. Nah, sekarang perhatikan. Nih. Ruas kanannya 4 pangkat X. 4 itu kan 2 pangkat 2. X-nya, pangkatnya ini masih tetap di sini. Sehingga ini sudah bilangan pokoknya sama. X dikurangi 3 sama dengan 2 kali X. Jadi pangkatnya, kalau pangkat dipangkatkan, tadi kan pangkatnya dikalikan. Jadi tinggal X dikurangi 3 sama dengan 2X. Sehingga 2X dikurangi X sama dengan negatif 3. Maka X sama dengan negatif 3. Oke, mudah kan? Nah, sekarang aktivitas mandiri. Ayo tulis dulu soalnya. Silahkan kalian siapkan buku, kemudian kalian tulis soalnya. Ada 3 soal yang kalian tulis di sini. Nah, 3 soal ini kerjakan sesuai dengan cara yang kalian pahami. Setelah kalian kerjakan, cocokkan hasil dari perhitungan kalian. Mudah bukan? Jadi, silahkan dicocokkan hasil kerja kalian dengan kunci jawaban ini. Jika masih ada kesulitan, silahkan WA saya. Nah, berikutnya adalah tugas mandiri 1. Tugas mandiri 1, kerjakan di buku kalian, tiap lembar diberi nama kalian. Jenis tugas dan tanggal penugasan. Jadi nama misalkan nama Ahmad misalkan. Jenis tugasnya berarti tugas mandiri 1. Tanggal penugasannya sesuai saya memberikan tugas ke kalian. Jangan lupa soal tetap ditulis dulu, kemudian kerjakan pakai cara penyelesaian.
tulisannya yang rapi dan jelas terbaca ya. Nah, ini soalnya ada dua. Oke, jangan lupa selalu berdoa sebelum dan sesudah mengakhiri pembelajaran ya. Selamat belajar matematika, mudah dan menyenangkan bukan?